Hadirin jemaah Allah, ini kita telah sampai pada acara inti dari majelis kita hari ini, yaitu tausiah keagamaan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Yusuf MED. Kita akan mengambil jalan ilmu dan hikmah tentang sirah nabawiyah dan keteladanan Rasulullah. Untuk itu, pada yang mulia Ustadz langsung berdoa dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10:30, kurang 2 jam. Baiknya orang mana dan bagaimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, tentunya pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat para alim ulama, para asatiz, para guru besar, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tentunya semua anak-anakku serta seluruh jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang tadi telah disampaikan sudah ada yayasannya. Ternyata Menkumham tidak terima baik. Jadi barangkali sama-sama mirip-mirip Arab gitu ya, karena main bahasa Arab. Jadi maunya bahasa khas lokal, muncullah itu Banua Al-Ma'mur ya, mudah-mudahan. Ya tidak ada masalah itu semua ya. Al-Islam bersama. Nama insya Allah akan kemudian merefleksikan namanya tadi itu dengan sifat-sifat yang melekat dalam dirinya. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, adik-adikku sekalian, ini memang kalau acara maulid, kalau anak-anak yang diajari cuma begini Pak ya. Anak-anak yang diajari begini, tapi merupakan tanggung jawab sosial kita bersama di lingkungan sekitar untuk kemudian menghadirkan syiar-syiar Islam. Maulid, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya pahami itu tidak ada hukumnya, ya tidak ada hukumnya, karena dalam bahasa Arab walada yalidu waladan wa mauladan fa huwa walidun wa jaza maulid. Nah, maulid itu dalam ilmu sharafnya artinya adalah waktu kelahiran. Yang jadi pertanyaan adalah apakah waktu itu dihukumkan dengan satu perkara, sehingga kemudian kita mengatakan bahwa apakah waktu itu berhubungan dengan aktivitas yang kemudian pada akhirnya melekat di dalamnya hukum tertentu. Nah, ini yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebelum bahwa sama-sama kita mengetahui bahwa ada banyak ulama yang kemudian dalam tanda kutip yang tidak setuju untuk kemudian merayakan maulid itu, kemudian menghakimi bahwa yang memperingati atau peringatan maulid tersebut masuk kategori bid'ah. Nah, bid'ah ini rumusnya jelas. Menentukan waktu tertentu untuk melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya masuk kategori bid'ah. Mengkhususkan amalan ya dalam satu waktu, dalam tempat tertentu
disibukkan dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang kemudian langsung petunjuknya dari Allah dan dari Rasul. Salat, Bapak dan Ibu sekalian, itu jelas. Salat kita mauqutah, waktunya jelas, dan kemudian kaifiyahnya jelas dan melaksanakannya. Salat subuh 2 rakaat, kalau seumpamanya kita laksanakan salat subuh menjadi 3 rakaat, jadi salah atau salah? Jadi salah, karena petunjuknya adalah 2 rakaat. Maka yang melaksanakan berijtihad yang katakan bahwa salat subuh menjadi 3 rakaat, nah itu sudah salah. Ibadah-ibadah yang kemudian seperti itulah yang kemudian walaupun masih banyak ulama yang kemudian berpendapat bahwa di situ ada bid'ah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kita tahu siapa? Ibnu Katsir itu adalah yang kemudian mentafsir, mensyarah tafsir. Tafsirnya terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dia juga menulis satu buku sejarah, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah namanya. Maka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dia katakan wa minan nasi may ya'malu al-maulid. Di antara manusia ada yang kemudian mengamalkan atau menjalankan memperingati maulid taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk bertaqarrub Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ibadah kurban itu dalam rangka untuk kemudian mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibnu Katsir juga menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu bahwa minan nas, manusia ada liman ya'malul maulid taqarruban ila Allah wa bidzalika yuhsinu lahu ajrun 'azim. Dan ketika kemudian dia niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian melaksanakannya dengan baik, dan kata Ibnu Katsir dia akan mendapatkan pahala yang besar. Walahu ajrun 'azim. Walahu ajrun 'azim. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kemudian merayakan maulid tadi untuk bisa mendapatkan pahala tadi? Ya, mendapatkan pahala. Apakah dengan melaksanakan seperti begini bagian daripada perayaan maulid yang kemudian bisa mendatangkan pahala? Maka ini yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita perlu untuk kemudian kaji, dan kemudian dalamnya kita juga bisa menjelaskan kepada generasi-generasi setelah kita. Nah, hadirin sekalian, maka maulid itu Bapak dan Ibu sekalian, waktu kelahiran Nabi tidak bisa dilekatkan dengan satu hukum apapun. Bagaimana kita orang lahir baru apa hukumnya saya lahir di muka bumi ini? Tidak ada hukumnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maulid itu maulud. Nah, kalau maulud adalah zatnya siapa? Zatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mauludnya. Kemudian apakah ada hukumnya terhadap maulud tadi? Juga tidak ada. Apa hukumnya Om Rizal Tanto? Tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya. Apa hukumnya Prof. Mus? Ya, Prof. Mukhtar? Tidak ada hukumnya. Maulud itu kembali kepada orangnya. Maulud siapa itu? Ya Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin sedikit kemudian agar kemudian antara kelompok yang kemudian membid'ahkan atau yang kemudian tidak memperingatinya dengan yang memperingatinya harus ada titik temu di keduanya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian ada juga dalam satu kitab ulama mengatakan, maka kemudian bagi mereka yang kemudian melarangnya atau tidak meyakini bahwa maulid itu adalah sesuatu yang baik dan kemudian sesuatu yang mungkin sunnah, maka dia harus berbesar hati. Dia harus berbesar hati. Maka saudara-saudara kita yang kemudian menyelenggarakan, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sendiri pribadinya beliau itu tidak melaksanakan maulid, tapi kemudian dia juga menyatakan bahwa sebagian manusia menjalankan maulid itu, insya Allah kalau dia niatnya untuk taqarruban ila Allah, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, maka wa yuhsinu bidzalika falahu ajrun 'azim, dan dia akan melaksanakan itu dengan baik. Dia mendapatkan momentum untuk kemudian mengikuti Rasulullah SAW ketika mengingat kelahiran Nabi, maka
maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala di situ. Orang kalau ada momentum kan biasanya Pak semangatnya luar biasa. Maka kita jadikan momentum seperti ini adalah kemudian bagaimana kemudian menyikapi itu. Maka hadirin sekalian, adik-adik sekalian, yang perlu kita cermati dari peringatan Maulid seperti ini adalah saya mengajak kita mengupas satu ayat dari Al-Quran yang kemudian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat surat ke-7 kemudian ayatnya 157. Mudah-mudahan saya tidak salah menghafalnya, tapi kemudian kita bisa kupas bersama pada malam hari ini. Untuk kemudian ini ayat Bapak dan Ibu sekalian jarang kemudian disampaikan oleh para ulama ketika kemudian perayaan Maulid sendiri. Yang ada muncul seperti ayat yang tadi disebutkan dalam surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157 di situ kemudian ini yang kemudian menunjukkan pentingnya Maulid. Pentingnya Maulid. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ujung ayat ini menunjukkan bahwa wattaba'un nur alladzi anzala 'alaihi, bahwa setiap kali di bulan tanggal lahirnya dan bulannya Rasulullah SAW dilahirkan, itu tidak penting terkait dengan tanggalnya, tidak penting terkait dengan bulannya, tapi kemudian dalam surat ini menegaskan orang-orang yang beriman terhadap lahirnya, beriman kepada lahirnya Rasulullah SAW, ujungnya itu ada cahaya yang kemudian didekatkan dengan kehadiran beliau. Apa itu an-nur? Wattaba'un nur alladzi anzala 'alaihi, yaitu mengikuti cahaya yang melekat dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ini yang kadang-kadang terlupakan Bapak dan Ibu sekalian jamaah sekalian, bahwa kita sibuk dengan kemudian ya bahwa memang para ahli sejarah terkait dengan kelahiran Nabi ini sepakat bahwa Nabi lahirnya di hari Senin tanggalnya 12, walaupun terkait dengan bulannya itu berbeda pendapat ulama, tapi sebagian yang menuliskan bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal. Banyak yang kemudian menyebutkan itu, walaupun ada versi lain yang kemudian bahwa ada khilaf terkait dengan bulannya. Tapi itu tidak penting, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yang paling penting Allah ingin mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf 157